Cinta di sini terdengar mengasihkan, cuma sekedar permainan, sebatas game yang bisa dimainkan kapan saja semau kita. Bahkan kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam depan layar ponsel, laptop, dan komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah merenggut seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah bumi ini menjadi tempat yang mengerikan dan penuh dengan ancaman, bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Dan ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tidak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi taman bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Apa kalau Tuhan ini menciptakan orang dewasa di sana? Apakah hatinya sendiri dipenuhi dengan rasa cinta, bukan amarah, bukan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tidak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah dan dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tidak kehausan dan kelaparan lagi. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang sudah tidak terpakai lagi dan memintanya untuk digunakan mengangkat saut. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itu, aku dengan teman-temanku. Ya, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, kenapa di sini aku sendirian? Kemana teman-temanku itu? Tenanglah, perlahan-lahan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya saja seolah-olah tak ada, atau bahkan memang dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari-cari kalian di kampung-kampung kalian yang baru, di kampung Maya itu, mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan. Tapi apa? Tak ada satupun di antara kalian yang membalas pesanku. Sudahlah, mungkin aku bukan teman yang asik. Aku butuh buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang sudah menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku memilih menyisir ke daerah pantai ini, hingga aku menemukan ide ini, membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju laut lepas gajah. Dan ketika aku menampilkan perahu itu ke sosial media, menawarkan siapa saja yang ingin ikut berlayar denganku, tapi justru kalian mau mentertawaiku dan menganggap aku sakit. Maka
jebol, gimana mau dipakai berlayar? Kasian deh, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Gak usah ngadi-ngadi, urusan gajah udah ada yang dipakai seterusnya. Pelawak, sayangnya gak lucu. Begitulah kalian menanggapi ajakan. Aku hampir saja merasa memang sudah tidak waras dengan ilmu ini. Untung saja pada suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di daerah pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Intinya sederhana, bermula dari hobiku yang bermain game peperangan. Tiba-tiba muncul rasa kasihan terhadap anak-anak sobat perang di gajah. Dan dari situ, aku meminta teman-temanku untuk berkumpul. Lalu kita berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, pakaian, atau apapun itu selama 1 bulan, lalu kita akan bawa pergi berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta. Lalu kita akan tersebarluaskan ke seluruh akun sosial media. Dan dari situ, kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu gajah. Ide Joshua tersebut langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik. Tapi Joshua lebih spesial. Meski usianya masih belia, dia sudah dipercaya untuk membuat komposisi kebangkitan di gereja. Saat ini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Agnes Mojas. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka menyayangkan kami untuk makan secukupnya dan tidak berpoya-poya sebagai rasa hormat dan permohonan maaf kami terhadap anak-anak yang kelaparan di gajah. Sedangkan Christine menyarankan untuk membuat surat mengadu kepada Tuhan, lalu mengirimkannya ke salam ke tembok ratapan. Nah, aku dan Made akan mencari perahu untuk melakukan 10 harapan itu. Nah sekali. Semua sudah kulakukan semampu-mampuku, sebisa-bisaku, demi melihat sahabat-sahabatku berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini sudah kukemas seluruhnya, surat-surat, sajak, setengah doa, air suci dari puyuh, pura, dan gereja, barang-barang masa kecil yang masih tersimpan, apa saja, dari siapa saja yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan mengharumkan perahu itu kalau lepas. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta untuk anak-anak di gajah. Tuhan pasti akan menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Aku tahu apapun yang aku lakukan memang tidak ada apa-apanya. Mungkin hanya setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudaraku di sana. Tapi aku ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi baik, kebahagiaan dan kebaikan Tuhan yang dikirimkan kepada mereka. Mungkin aku hanya seekor semut yang membawa setetes air yang ingin memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam, yang mana api itu hanya akan lenyap di hadapan kobaran api. Tetapi dengan cara itu, dan memang itu satu-satunya cara yang bisa kulakukan, yang bisa kulakukan sebagai ungkapan rasa cinta dan sayangku terhadap anak-anak yang mati di gajah atau bapaknya sedang bertahan hidup dengan remeh-remeh yang tidak mampu melakukan mereka. Berdua berdingin di di panci-panci yang selalu remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan pergi laut. Aku sudah memeriksa perahu itu
menghindari pula seperti pesananmu. Kau tak usah khawatir, Raden. Sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hai Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di sana? Ayo sini. Aku akan tunjukkan apa yang sudah kau kerjakan. Lihat, surat-surat ini sudah kukumpulkan. Sebagian sudah aku kirimkan melalui kantor pos, dan ini sisanya akan kita bawa pergi berlayar dengan perahu ini. Ali, Harun, maafkan aku, sahabatku. Aku tidak membawa ketapelmu. Aku pikir kita tidak akan membutuhkannya lagi. Ada satupun yang perlu kita hadang. Dengan senjata batumu itu, kita akan berada di lautan sambil menikmati matahari terbit dan tenggelam, bintang-bintang yang bersinar di langit cemerlang. Kalian pasti akan menyukai itu. Dan kau akan melukis malam Harun. Sedangkan Ali akan mengaji menjaga kita dari segala hal yang bahaya dan buruk. Butet, Horas bah, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah bernyanyi. Tiap kali kau lihat kami jadi sedih ataupun rindu kampung halaman, kau harus bernyanyi ya. Sepakat kau? Apa? Catur? Jangan kau ragukan itu. Aku sudah menyiapkannya di perahu itu. Tapi kau harus janji, kita bermain catur secara sportif. Jangan kau pakai cara Bang Naga Bonar ya. Meli, ada apa? Wah, apa terjadi dengan kami? Tapi kenapa Meli? Kalau kata jadi ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak paham manage apalagi aplikasi Meli. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang asing yang menghampiri perahu kami lalu menanyakan ini itu? Kau Meli yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Ayolah Meli, ayo. Apa? Kau akan ikut orang tua membawa Sally? Madeline adalah sahabat yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tidak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Joman memberikan perahu itu untukku. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya aku kenal saat olimpiade matematika di sekolah dasar. 1 tahun setelah kepulangan mereka ke negerinya, aku sempat melihat keduanya tertangkap di sebuah kamera berita televisi. Keduanya tertembak di dada saat akan mengharap dan senadu dengan ketapelnya. Joshua dan Christine, keduanya tertipu oleh reruntuhan gedung yang hancur akibat ledakan bom. Itulah sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal, bahkan kalian anggap tak ada. Tapi bagiku mereka ada, mereka tetap hidup selamanya dalam hatiku, di dalam benakku. Mereka tercatat di dalam catatan gelap. Satu anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat untuk ditangguhkan. Dan kini di Palestina setiap jam, bahkan setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, mati karena peluru, mati karena mortir, mati
kepada orang lain yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak kunjung berakhir? Barang-barang ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi, Made, Joshua, Rizky, Ali, Butet, Harun, dan Melin. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan keberadaan mereka. Di saat aku merasa sangat sendiri dan kerinduanku kepada anak-anak gajah dianggap sebagai khayal gila, mereka mendatangiku di dalam mimpi. Di sana, kami memiliki sebuah perahu yang dipenuhi dengan selimut, makanan, minuman, mainan, dan buku-buku. Dengan perahu itu kami menjelajahi samudra. Kami seperti titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari sepulang sekolah, setiap hari libur seperti ini, aku selalu mengunjungi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang bisa menyenangkan mereka, menyenangkan anak-anak di gajah. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku ketika menerimanya. Setiap hari tuliskan surat rinduku untuk mereka, sekedar menanyakan kabar dan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian pun akan menganggap aku sudah tidak waras. Tapi apa yang bisa aku lakukan sebagai ungkapan rasa rindu dan cintaku kepada mereka, pada anak-anak di gajah? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa aku berikan kepada mereka? Seharian aku hanya membayangkan seluruh ikan-ikan di laut ini datang ke gajah dan berubah menjadi lauk-lauk yang telah matang di atas piring-piring anak yang kelaparan. Dan hari ini aku telah menuliskan surat terakhirku untuk mereka. Dan setelah ini perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke gajah, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke gajah, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke gajah, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke gajah, agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke gajah, dan ubahlah menjadi roti-roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut bungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh dengan anggaran.